gitu. Saya juga bingung gitu. Sehingga videonya belum bisa tersiar gitu. Padahal kan ada suaranya Bu Yayu, ada suaranya Bu Sukma juga di situ, kan eman gitu. Jaringan nggak Pak? Bukan Bu, sudah proses Bu, udah 100% kok. Tapi klik publish-nya aja yang nggak mau, kenapa ini ya, saya juga bingung. Baik, kita mulai pembahasan soal. Kenapa Bu? Edit di apa? Di laptop ya? Iya. Jadi kan tinggal upload aja toh. Iya. Oh, nggak mau itu yang saya bingung. Oke, baik. Kita bahas soal fisika pada malam hari ini. Ini soal tentang torsi. Torsi itu adalah momen gaya. Dimana pada momen gaya itu Tau itu besarnya adalah gaya dikali dengan lengan gaya. Jadi Tau itu punya nilai, ya, dia punya nilai kalau sebuah gaya punya lengan, gitu ya. Nah, kita anggap di sini pada gambar ini adalah titik tumpu. F di sini dia punya lengan sebesar 4 cm. Berarti dia punya Tau di sini kan, arahnya ke atas gitu ya. Kemudian lengan dia punya massa. Kalau lengan punya massa, berarti dia punya berat di sini. Berarti dia punya bilangan di sini. Dia punya bilangan. Kemudian dia juga punya ini. Dia juga punya lengan gayanya 16. Oke. Kemudian ada ini lagi objek ya, W beban. Dia juga punya lengan gaya sebesar 40 cm. Sehingga dari gambar seharusnya ada 4 gaya. Ada F, ini 1 ya. W lengan 2, W beban 3. Ini ada lagi F-nya di sini. Tapi ini nggak berlaku. Kenapa nggak berlaku? Karena dia nggak punya lengan. Pas pada titik tumpu. Sehingga hanya ada 3 gaya yang bisa kita berikan. F, kemudian W lengan sama W beban. Arah gayanya F ke atas, W lengan ke bawah, W beban ke bawah. Berarti kita bisa tulis ya, Tau 1 itu nilainya F, itu senilai dengan Tau 2. Tau 2 itu miliknya lengan, ditambah dengan Tau 3. Tau 3 itu miliknya buku. Tau 1, lalu saya masukkan, lengannya 4, dikali dengan F, gitu, sama dengan Tau 2. Tau 2, lengannya 16, dikali dengan 2,5, dikali dengan 10. 10 apa? Gravitasi. Karena ini massa. Massa itu kan berarti punya berat. Berat adalah massa dikali gravitasi gitu kan. Nah, ditambah dengan Tau 3, 40 lengannya, dikali dengan 4 massanya, dikali dengan 10. Oke. Sampai sini. Bu Reski? Bu Herlin? Iya, Paham? ini yang nilai 10 Pak. Gravitasi. Di sini memang kata ya gravitasi Pak. Karena berat itu massa dikali gravitasi. Massanya kan 2,5. Berarti kan berat ya, berat itu W itu massa dikali dengan gravitasi. Oke, Bu Reski? Iya Pak. Paham? Dapat 16 dari mana itu Pak? 16. 16 ini Bu. Jaraknya ini Bu. Lengan. Pak. Jelas Bu? Baik, saya lanjut. Ya Pak. Lanjut. Oke. Jadi semuanya saya bagi 4. Ini jadi 4. 4 ya. Kemudian ini juga saya bagi 4. Hilang. Sehingga sisanya adalah saya tulis F itu sama dengan 4 dikali 25 dikali 2,5 dikali 10, 25 ya. Gitu ya. Ditambah ini 40 dikali 10. Atau saya tulis
sama dengan 100 ditambah 400 sama dengan 500 Newton. Silakan Ibu kalau ada tanggapannya. 500. Jelas? Yuk. Lah, Pak. Salah, tapi saya tadi, Pak. Oke, tapi nanti kalau ada soal kayak gini bisa ya. Iya. Bu Reski? Ya, saya mau bertanya, Pak. Ya, Bu. Itu nilai 4, kenapa bisa dihilangkan, Pak? Saya bagi 4 semua, Bu. Di semua variabelnya saya bagi 4. Sebenarnya tanpa kita bagi 4 pun juga nggak masalah, tapi nanti endingnya juga dibagi 4 lagi. Karena di sini 4-nya ini kan perkalian, kita pindah ruas jadi pembagian nanti. Nah, untuk mencegah angkanya semakin besar, di awal saya bagi 4 semua. Kenapa kok dibagi 4? Biar 4-nya di sini hilang, Bu. Seandainya di sini 12, saya bagi 12 semua. Itu maksudnya begitu, Bu. Oh iya ya Pak, tapi kalau misalkan Pak, kan saya bukan basicnya fisika, kemudian saya kalikan saja, enggak masalah Pak? Nggak apa-apa, Bu. Tetap nilainya 500? Tetap sama. Oh iya Pak, makasih Pak. Oke. Pak, saya nggak tahu ini Pak. Taunya saya cuma ngali-ngali aja Pak. Oke, coba aja kita kali ya. Coba aja kita kali. Jadi di sini sebentar Bu ya, sabar. Oke. Berarti di sini saya kalikan, misalkan di sini ini saya bawakan. Ini berarti mana ya? Empat F gitu ya, 4F gitu sama dengan 16 dikali dengan 25 atau 16 dikali dengan 25 gitu ditambah ini 160 dikali 10 begini kan 4F gitu ya sama dengan ini kita kali dulu berapa nih 150 ditambah 250 400 ya 400 Pak. 400 ditambah 1600 berarti 4F gitu ya 4F sama dengan 2000 itu berarti F nya sama dengan 2000 dibagi 4 hasilnya 500 sama Bu. Ya 500. Ya lebih jelas yang ini Pak. Jadi apa ya sama aja lah cuma di sini 4-nya saya coret di awal Ya. oke ya jelas Ya jelas Pak. oke ini saya taruh di sini oke baik saya lanjut Ya lanjut Pak. oke nomor 2 Alia mengkonsumsi 10 gram protein dan 10% dari protein itu digunakan tubuhnya untuk mengangkat beban 8 kg setinggi 100 cm secara berulang-ulang. Jika energi protein adalah 16 kJ per gram. Berarti di sini artinya dalam 1 gram terdapat energi sebesar 16 kJ. Atau kilojoule itu kalau kita ubah menjadi 16.000 joule. Oke ya, panasnya. Nah, 1 gram energinya 16.000 joule. Kalau 10 gram berapa energinya? Sebesar 160 Pak. 60.000 joule. Ya. Namun di sini ada keterangannya hanya 10% yang digunakan. Berarti kita tulis 10% dari 160.000. Hasilnya adalah berapa nih? 16 16 kilojoule. 16.000.
Ini adalah energi yang digunakan, energi yang tersedia. Nah, sekarang aktivitasnya. Mengangkat beban 8 kilo setinggi 100 cm. Berarti dia punya energi apa ini? Energi apa yang digunakan? Energi yang digunakan potensial, oke. Berarti energi potensial itu M dikali G dikali dengan H. Ya, kita masukkan sama dengan masanya 8 dikali dengan 10 dikali dengan hanya 1. Dari mana 1? 100 cm. Berapa meter? Kita ubah dulu satuannya. Maka diperoleh 1 gitu kan. Sehingga hasilnya adalah 80 Joule. Oke. Energi yang tersedia sebesar 16.000. Sekali aktivitas butuh 80 Joule. Ada berapa perulangan? Berarti N gitu ya. N sama dengan energi yang tersedia 16.000 dibagi dengan 80. Maka ketemu hasil 200 kali. Jelas Ibu? Silakan. Ini energi potensial rumusnya Pak, M kali G kali H. Ya. Kalau misalkan Pak di sini kalau tidak salah tadi saya dapat soal 5% Pak. Jawaban saya salah. Jadi yang dirubah yang 5%-nya Pak. Yang 10% dikali 110 Pak. Iya. Oh iya. Karena keterangannya 10% bukan 5%. Jadi soal itu mix Bu. Kita ubah-ubah di situ Bu. Makanya konsepnya dipegang, jangan ngafalin kunci jawaban. Iya Pak. Tadi yang saya dapat 5% Pak di situ dari protein. Oh, soalnya 5% Ibu. 10 lah Bu. 5% Pak yang saya dapat. Jadi saya rubah 10 ya? 10 Bu. 5% soal yang kapan hari itu? Beda. Persen Pak. Iya kah? Enggak lah Bu. Nanti saya cari lagi ya Pak. Oke. Tapi alurnya bisa Bu ya? Iya Pak ya. Insya Allah Pak. Oke, mudah-mudahan nanti ujiannya Oke. bisa diingat ini rumusnya Pak. Oke. Pokoknya cari energi yang tersedia berapa, aktivitasnya butuh berapa energi, bagi aja. Ini di situ. Iya Pak. Baik, saya lanjut. Ya lanjut Pak. Oke. Ini yang ada berapa sih? Bu Reski, Bu Herlin, Bu Olivia, Bu Novi. Bu Novi, O3. Oke, 3. Bu Novi Alivia. Oke, Ada baik. 3 anaknya. Oke, eksklusif banget 3 orang. Oke, siap. Oke, 1 kg es bersuhu min 4 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 2 liter air. Massa jenis 1 gram per cm kubik yang bersuhu 20 derajat Celcius. Di dalam wadah yang tidak menyerap atau melepaskan kalori, jika kalori jenis 0,5 kalori, kalau jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, kalau lebih sekian, maka pernyataan tentang suhu dan wujud berikutnya yang paling tepat. Oke, jadi ceritanya di sini ada air, ya. Air itu suhunya 20. Dicampurlah air itu dengan es yang bersuhu min 4. Apa yang terjadi? Itu Bu, pertanyaannya Bu. Jadi ada 1 kg es, suhunya min 4, dicampur dengan 2 liter air bersuhu 20. Apa yang terjadi? Nah, berarti kan kita harus lihat dulu grafik perjalanannya di sini. Kalau kita lihat grafik perjalanannya, kita kan pernah belajar ini ya, grafik kayak gini nih.
Ini 0. Kurang garisnya. Kita tambahin lagi. Oke. Ini adalah suhunya 0. Suhu 0. Di bawah 0 wujudnya adalah es. Di sini terjadi proses peleburan. Suhu di atas 0 wujudnya adalah air. Dan di sini terjadi proses penguapan. Pada suhu 100 ya di sini ya biasanya. Nah, di sini kita lihat air mana sih? Oke. Tambah aja. Oke. Air, ada es, ada air dicampur jadi satu, berarti di sini otomatis suhu esnya naik di sini. Kemudian energi airnya juga turun di sini. Oke, seperti ini. Kita hitung dulu, Bu. Kita hitung dulu. Untuk meleburkan es, di sini ada 2 fase. Di sini fase pertama, di sini fase kedua. Berapa energi yang diperlukan untuk meleburkan es? Berarti karena di sini miring, maka di sini ada Q1, di sini ada Q2. Maka Q total S itu sama dengan Q1 ditambah dengan Q2. Sedangkan air cuma ada satu garis aja sampai karena turun dia. Berarti air itu cuma punya Q aja. Punya Q-nya cuma satu. Q adalah airnya adalah MC delta T. Nah, kalau S kita hitung dulu. Nah, kita mau hitung apa dulu nih? S apa air? S-nya. Kenapa? S-nya, Bu? Ya, Pak. Kenapa, Bu? S-nya dulu yang dihitung, Pak. Oke, boleh. S Q1 kita hitung ya. Q1 sama dengan MC delta T. Masanya berapa? 4 atau 1 ya. Kalau jenis S setengah 0,5. Delta T-nya naik dari suhu 4 ya, min 4 ke 0 berarti 4. Kita ubah dulu nih. Ini kan CGS semua kan, berarti kilonya itu kita ubah ke gram, berarti 1000 gram. 1000 dikali setengah dikali 4. Hasilnya adalah Tuh. Ya, Pak. Berapa, Bu? Rp2.000 ya? 2000. 2000 kalori, oke. Iya. Oke, ini yang Q1-nya. Yang Q2, ini S ya. Q2 M dikali dengan L sama dengan M-nya 1000 dikali dengan kalori leburnya 80. Dari mana 80? Ini dalam soalnya udah ada ini. Kalau jenis S 0,5, kalau jenis air 1, kalori leburnya 80. Nah, jadi sini tinggal kita hitung sama dengan 80.000 kalori. Berarti energi S total sama dengan 82.000 kalori. Sampai sini paham? Insya Allah. Iya, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke. S-nya selesai, sekarang kita hitung airnya, Bu. Airnya kita hitung straight. Kasih garis. Air
cuma punya satu Q. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Sama dengan di sini 2 liter. 2 liter itu kalau massa jenisnya 1 setara dengan masanya sama dengan 2 kilo. Berarti tinggal kita masukkan 2000 ya. Dari mana 2000? Karena kita ubah ke gram, CGS kan. Dikali dengan 1 dikali dengan 20. Hasilnya adalah 40.000. 40.000 40.000. kalori. Sudah selesai. Nah, intinya adalah untuk meleburkan, menghancurkan es itu butuh 82 kalori. 82.000 kalori ya. Tapi energi yang dimiliki sama air cuma 40.000. Habis nggak esnya? Dibutuhkan. Untuk meleburkan es butuh 82.000 kalori. Energi yang disediakan air cuma 40.000. Habis nggak esnya? Enggak. Tidak. Tidak habis. Tidak habis, masih bersisa kan? Iya. Nah, sehingga kalau masih bersisa, maka di sini kesimpulannya 1, suhu seimbang ada di 0 derajat dan sebagian es mencair. Kenapa? Karena energinya nggak cukup untuk menghancurkan es. Silakan tanggapannya, Bu. Bu. Iya, Pak. Silakan Ya, Pak. tanggapannya. Nggih, Bu Rizky. Ya, Pak. Ya, sudah dipahami, Pak. Paham ya. Baik. Yang Ya. lain, Ibu? Pengurus struktur, Pak. Oke. Pada Mawan bisa dipahami? Pak, yang Bisa, 2000 tadi Pak. dari mana, Pak? Yang mana, Bu? Yang ini, yang QMMC delta T itu. Nah, yang 2000 itu dari mana? M-nya kan 1000 tadi, Pak. Air, Bu. Punyanya air, Bu. Mana? Oh, iya. 1000 tadi miliknya es. Ya. Nah, air itu kan 2 liter kan? 2 liter Ya. kalau massa jenisnya 1 itu setara dengan 2 kilo. Oh, ya. Makanya di sini saya tulis 2000 karena dari 2 kilo menjadi gram, 2000 gram. Oke? Oke, Pak. Lanjut? Lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Modulus Young. Ingat yang kemarin. Modulus Young semakin besar. Modulus Young kaku ya. Semakin besar berarti dia kaku. Ya. Semakin kecil berarti dia elastis toh. Ya. Elastis. Oke, kemudian konduktivitas. Kalau semakin besar berarti dia konduktor panas ya. Oke, konduktor panas. Kalau dia semakin kecil berarti isolator panas. Oke. Hambat jenis. Kalau hambat jenisnya semakin besar berarti dia isolator ya. Listrik. Ini hati-hati kebalik ya. Kalau hambat jenisnya semakin kecil berarti dia konduktor listrik. Nah, kembali pada soal. Bu Vina ingin membuat sebuah alat rumah tangga yang diambil dari keempat bahan tersebut dengan spesifikasi sebagai berikut. Bahan A kaku. Nah, kaku ini di sini ya, tertulis kaku. Kalau kaku di sini berarti kemungkinannya bisa diambil dari modulus Young yang besar. Bisa opsi 1, bisa opsi 2, atau opsi 4.
Yang kedua merupakan konduktor panas. Berarti kita cari yang besar. Ada di opsi 1 sama opsi 4. Maka opsi 2 gugur. Paham sampai sini, Bu? Paham. Iya, Pak. Oke ya. Nah, tapi dia konduktor listrik. Konduktor listrik berarti kita cari hamba jenisnya yang kecil. Hamba jenis yang kecil antara poin 1 sama poin 4 itu ada di poin 1 min 8, itu kecil. Sehingga gambar yang di atas A itu jelas di sini ini terwakili oleh bahan nomor 1. Jelas sampai sini, Bu? Ya, jelas, Pak. B ya. B bersifat kaku. Kaku berarti ini kan sudah kepake, nggak mungkin dipakai lagi kan? Saya coret nih. B kaku. Kaku itu antara nomor 2 dan nomor 4. Isolator panas. Kita cari yang besar apa yang kecil? Kecil. Yang kecil. Nomor 2 apa nomor 4? 2. 2 ya. Berarti jelas sudah opsi nomor 4 gugur. Berarti bahan B itu di sini diambil dari bahan nomor 2. Jelas, Ibu? Ya, jelas, Pak. Ini coret nih, coret sudah. Nah, sisa bahan nomor 3 dan 4 untuk bahan C. Kita lihat. Bahan C bersifat elastis. Elastis di sini berarti diambil dari nilai yang besar apa yang kecil? Modulus yang kecil. Kecil, berarti nomor 3 apa nomor 4? 3. 3, berarti udah jelas. 0,1. Ini adalah bahan nomor 3. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka urutan bahannya digunakan dari atas ke bawah. 1, 2, 3. Selesai. Silakan Bapak Ibu. Bu, Pak. Ya. Ya, Pak. Jelas? Berarti harus dihafal ya, Pak? Bukan menghafal, Bu, dipahami, Bu. Kalau modulus yang kaku itu berarti angkanya dia adalah besar. Kalau bahannya itu elastis berarti modulus yang itu harus kecil. Dikatakan konduktor panas berarti konduktivitas termalnya harus besar. Nah, nanti kita lihat angka-angkanya di situ. Oke, Bu. Ya. Ya, Jelas? Pak. Ya, jelas, Pak. Baik. Balon. Wah, ada telepon. Halo. Oke. Balon udara bervolume 500 meter kubik. Berisi gas yang mempunyai massa jenis 0,1 kg per meter kubik. Massa jenis udara di sekitar balon 1,1 dan massa balok 225 kg. Beban maksimum yang dapat diangkat oleh balok adalah baik. Kita lihat di sini Bapak Ibu gambarnya. Balon udara volumenya sekian, berisi gas yang mempunyai massa jenis. Berarti di sini di dalam balon ini ada gasnya kan? Di sini dia punya gas. Ya. Gas ini juga menempati volume daripada balon udaranya. Nah, di sini gas ini memiliki massa jenis, berarti dia memiliki berat. Maka dia punya W gas. W itu arahnya kemana? Menuju gravitasi. Nah, kemudian balok 225 lah. Balok itu di sini tempatnya baloknya itu. Sini tempatnya balok. Ada tempat orangnya juga biasanya di situ kan. Nah, berarti dia punya berat beban kan di sini kan. Ke bawah juga dia. W ini ya. W balok dan beban.
Kemudian karena balon udaranya dia terbang ke udara, dia memiliki gaya apung FA. FA berarti di sini ada 3 gaya, FA, W gas, sama ini W balok beban ini. Berarti persamaannya kita bisa tulis FA sama dengan W gas ditambah dengan W balok beban. W balok beban gitu kan. Nah, FA itu adalah rho dikali dengan G dikali dengan V sama dengan W gas, massa gas gitu ya, massa gas dikali dengan G ditambah W balok beban. Berarti di sini saya tulis massa balok ditambah massa beban dikali dengan G. Karena ada G-nya semua, maka G-nya bisa saya coret nih. G-nya coret, G-nya coret, G-nya coret juga. Maka sisanya adalah rho fluida dikali dengan V sama dengan massa gas. Massa gas. Ingat persamaan bahwasanya rho itu sama dengan massa per volume. Berarti untuk mencari massa itu bisa kita mengubah persamaannya ini menjadi massa sama dengan rho dikali dengan volume. Maka di sini saya ubah massa gas, berarti saya tulis rho gas dikali dengan volume ditambah dengan ini tetap massa balok plus massa beban. Udah sampai sini paham apa enggak? Tuh, Pak. Ya, Pak. Bisa diikuti Ya, sampai sini? Bisa. Oke, saya lanjut ya. Berarti rho fluida di sini kita lihat. Fluidanya kan udara kan? Berarti kan kita tulis 1,1 dikali dengan 500 sama dengan rho gasnya 0,1 dikali dengan gas ini nanti menempati balon udara juga sama 500 ditambah dengan massa baloknya 225 ditambah dengan massa beban. 1,1 dikali dengan 500. Hasilnya 150 sama dengan 50 ditambah dengan 225 ditambah dengan massa beban. 550 sama dengan 275 ditambah massa beban. Berarti massa bebannya berapa? Dikurangi dengan 275 sama dengan massa beban. Berarti massa bebannya 275. nah, 275 sama dengan massa beban. Oke, silakan Bapak Ibu tanggapannya. Bu, Pak, jelas, bingung, Iya. pusing. Camilannya dimakan dulu, Pak. Bu. Udah Udah pakai. habis, Pak Tri. Kenapa, Bu? Udah habis. Udah habis.
Dari soal pertama udah habis. Silakan Bapak Ibu kalau ada tanggapan. Jelas bingung? Bingung. Yang mana bingungnya, Bu? Semua. Kok bisa semuanya bingung, Ibu? Aduh, Saya tadi gimana? tebak aja yang ini, Pak. Intinya satu, Ibu bisa nentukan gayanya ada berapa. Itu yang pertama. Dari Ibu bisa nentukan, oh di sini ada 3 gaya, baru timbullah persamaan. Kenapa persamaannya menjadi FA sama dengan B gas ditambah B balok beban? Karena FA-nya ke atas, W-nya ke bawah. Oh. Oke? Baru masuk ke persamaan yang lainnya. Gas, iya. Oke? Silakan Ibu, Bapak. Ya Pak, sudah jelas Pak. Jelas ya? Oke, Ya, Pak. saya lanjut ya. Nanti mau bertanya lagi Pak. Oke. Sama dengan nomor 6. Sebongkah es yang bervolume 12.000 terapung di atas permukaan laut. Jika massa jenis air laut 1,1 gram per cm kubik, massa es sekian, maka volume es yang tenggelam ada berapa meter kubik? Nah, kita gambar dulu nih esnya. Ini gambar gimana sih? Oke. Ini ada es, Bu, ya, ada es, dia terapung sebagian. Seret gitu ya. Kita gambar dulu. Volumenya semuanya ini, volume esnya itu sama dengan 12.000 meter kubik. Nah, karena dia hanya terapung di sini, masanya di sini kan sudah ada di sini. Masanya di sini 6,6 kan. Oke. Nah, kita gambar dulu gaya-gayanya. S ini punya massa, berarti dia punya W dia. Ke bawah lah dia. Dia punya W di sini. W apa? W S lah. Kemudian karena ini terletak di fluida, maka dia punya gaya apung ke atas sebesar FA. Nah, sudah kita gambar gayanya ada berapa gaya? Bu, Pak. 3 Pak. 3 apa aja, Bu? Volume. Apakah gaya? Bukan, Bu. Bukan Pak, bukan. WS dengan fluidanya Pak. Berarti ada berapa gaya? Jadi cuma 2 Pak. 2 ya, oke. Saya tulis FA sama dengan WS. Oke? Nah, kita masukkan FA itu rho dikali dengan G dikali dengan V tercelup ya. Sama dengan WS-nya massa S dikali dengan gravitasi. Nah, karena sama-sama ada gravitasi, saya coret nih gravitasinya. Seret. Nah, tinggal kita masukin. Di sini massa jenis air lautnya 1,1 gram, kita ubah ke SI 1000, tinggal kita kalikan 1000 aja. 1100 kg per meter kubik. Gitu kan? Nah, berarti kita tulis di sini 1100 dikali dengan V tercelup sama dengan massa S-nya adalah 6,6 kali 10,6 berarti 6.600. Berarti V tercelupnya sama dengan, tinggal kita coret aja, Bu. 6.600 dibagi 1.100. Berapa?
Bu. Pak. Bu. 6.000. Berapa? 6.000. 6.000. Oke. Iya, 6.000. 6.000. 6.000. Oh ya benar. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Bu, Ya, Pak. ada yang ditanyakan? Jelas yang ini, Pak. Jelas ya? Jelas. Oke. Lanjut. Astagfirullah, lanjut ya. Oke. Kak, saya bertanya tadi, Pak. Yang mana, Bu? Yang di atas dulu, Pak. Di ke atas, Pak. Yang nilai tadi 6.600, Pak. Yang mana, Bu? Yang nilai 6.600, Pak. Dari mana? Ini 6,6 kali 10 pangkat 16. Pangkat 6. Pangkat 6. Berarti kan di sini kan Iya, Pak. kalau kita tulis 6,6, nolnya ada 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Karena di sini ada satu angka di belakang koma, itu ya. Berarti ini bisa kita coret, kita hilangkan komanya, tapi nolnya ini kita hilangin 1. Jadinya 6.600, 6.600.000. Silakan, Bu. Iya, Pak, ya. Oke. Ya, sudah paham, Pak. Ya. Baik. Ibu bapak yang lain? Ibu bapak yang lain? Ya, saya lanjut atau gimana nih? Lanjut. Lanjut ya, baik. Seorang anak ingin membuat minuman campuran kopi susu dengan mencampurkan A gram kopi, air kopi, yang bersuhu 90 derajat Celcius dengan 20 gram susu yang bersuhu 10 derajat Celcius. Jika diketahui kalau jenis kopi 1 kalori per gram derajat Celcius, kalau jenis susu 0,9 kalori per gram derajat Celcius, jika selama penyampuran terdapat penambahan kalori dari lingkungan sebesar 100.240 kalori dan suhu campuran tersebut setelah tercapai kesetimbangan 80, maka banyak kopi yang digunakan adalah, ini materi apa ini Bapak Ibu? Materi kalori ya, Pak? Tentang apa? Materi apa? Asas black ya? Iya Pak, asas black. Ya lepas sama dengan diterima. Nah, di situ tinggal kita lihat ya. Kopi suhunya 90. Susu suhunya 10. Siapa yang melepas? Pak, kopi suhunya 90. Susu suhunya 10. Siapa yang melepas? Pak. Berapa? Siapa?
Ya, Bu. Bu, bangun dong. Pak, bangun dong. Ya Pak, nyimak Pak. Oke, ada kopi suhunya 90. Ada susu suhunya 10. Kalau saya campur, siapa yang menerima panas, siapa yang melepas panas? Menerima susu Pak yang melepas kopi ya? Ah, benar. Suhu yang tinggi akan melepas, suhu yang rendah akan menerima. 5. Itu ya. Yang melepas kopi, masa kopi berapa nih? A. Kalau jenis kopi, C-nya 1. Suhu kopinya, C-nya 90. Nah, sekarang kita coba yang menerima susu kan? Masanya susu berapa? Ya, serami. Kali. Serami. Oke, Bu, mohon maaf. Oke, yang susu masanya berapa, Bu? Bu, 0,2 berapa? atau 20. 20, oke. Kita pakai CGS saja, Bu, ya, karena di sini kalori, Bu. Ya, kita pakai CGS saja. 20 gram gitu ya. Kemudian C susunya 0,9. Suhu susunya 10 ya. 10 Pak. Oke, berarti kita tulis dilepas MC delta T sama dengan MC delta T sama, tapi di sini ada penambahannya nih. Ada penambahan 1240. Oke, dari mana? Karena soalnya bilangnya begitu. Kita masukkan A dikali dengan C, C-nya 1 ya. Dikali dengan delta T, delta T-nya berarti 90 dikurangi suhu seimbang. Suhu seimbangnya berapa, Bu? 80. Dalam soal di sini suhu seimbangnya nilainya adalah 80. Sama dengan M susu 20 dikali dengan 0,9 dikali dengan suhu seimbangnya 80 dikurangi 10 ditambah dengan 1240. Nah, berarti sini saya tulis 10A 90 kurangi 80 kan 10. 10 kali 1 tetap 10. 10 kali A 10A sama dengan ini hasilnya 18 dikali dengan 70 ditambah 1240. Oke, lanjut. 10A sama dengan berapa nih? 18 kali 7 berapa, Bu? 6 nyimpang 5 12 ya. 1260 ya. Ditambah dengan 1240. Pak. Ya. Berarti di sini saya garis lagi. Set. Sini aja ya. 10A sama dengan 2500. 200. Berarti A sama dengan 2000 bagi 10. Bagi 10, 250. 250. Silakan, Ibu. Delta T
tadi izin Pak. Nilai 1240 diambil dari mana ya Pak? Dari soal, Bu. Iya Pak, di sini. Oh ya. Oh bagian itu. Iya ya Pak. Jika selama pencampuran terdapat penambahan, berarti kan yang ditambahkan itu yang berarti dia dimasukkan pada yang menerima, bukan yang melepas. Oke? Iya ya Pak. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Ibu, Bapak? Gimana, Bu? Pak? Sudah paham Pak. Baik, selanjut. Lanjut Pak. Dua buah balok terapung pada permukaan berjarak 100 cm satu sama lain. Keduanya turun bersama dengan permukaan air dengan frekuensi 4 getaran per sekon. Oke. Bila satu balok berada di puncak gelombang, maka balok yang lain berada di dasar gelombang. Antara kedua balok terdapat dua bukit lembah. Berapakah cepat lambat gelombang pada permukaan air? Berarti kita gambar dulu nih. Di sini ada dua balok terpisah 100 cm satu sama lain. Keduanya turun bersama dengan permukaan air dengan frekuensi sekian. Balok pertama berada di puncak, yang kedua di dasar. Nah, kita gambar akhirnya. Gambar. Berarti balok pertama dia di puncak nih, di sini kan. Ini balok pertama. Tempat dia di puncak, gitu kan. Berarti kalau dia di puncak di sini, habis di puncak dia kita turun ya. Turun seret gitu. Ini dasar, puncak lagi. Turun lagi. Dasar, puncak lagi. Turun lagi. Nah, kita lihat di sini. Antara kedua balok terdapat dua bukit gelombang. Berarti balok yang kedua ada di sini. Karena antara 1 dan 2 dipisahkan oleh dua bukit gelombang. Ini bukit, ya. Di sini ini bukit. Ini bukit. Ini bukit. Ini juga bukit. Berarti di sini jaraknya dari balok pertama dan balok kedua, jaraknya ini adalah 100 cm. Atau 1 meter ya. 1 meter. Kemudian ada frekuensinya 4 Az. Pertanyaannya, berapakah cepat lambat gelombang? Oke, kita cari lambdanya dulu. Lambda itu apa? Panjang gelombang. Oke, di sini kalau saya gambarkan, saya kasih titik-titik aja ya, atau ini ya. Dari sini ke sini, ini adalah satu gelombang. Ini adalah ke sini lagi 2 gelombang. Terus ini berarti 2,5 gelombang kan? Kita kasih garis-garis aja lah. Kenapa kok dikasih garis-garis? Biar kita tahu jarak garis-garisnya itu berapa. Oke. Ini nilainya awalnya 100 cm. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian 100 cm. Berarti satu bagiannya berapa, Bu? 5 bagian sama dengan 100 cm. Berarti satu bagian
sama dengan 20. 20 cm. 2 bagian sama dengan 40 ya, Pak? 40 cm. Atau sama dengan 0,4 meter. Nah, ini adalah lambdanya atau panjang gelombang. Sehingga cepat lambat V itu sama dengan lambda dikali dengan F, frekuensi. Sama dengan 0,4 dikali dengan 4, diperoleh hasil adalah 1,6 meter per sekon. Silakan Bapak Ibu tanggapannya. Yang ini sudah pernah dibahas? Kayaknya belum, Pak. Ya, Laju metabolisme. belum. Saya salah terus Kak. Oke, perlu dibahas. Perlu banget, Pak. Perlu Pak, belum dibahas. Oke. Tabel berikut menunjukkan laju metabolik untuk beberapa jenis aktivitas orang dewasa dengan massa rata-rata 65 kg. Laju metabolik orang dewasa bermassa 65 kg. Tidur 70, duduk 115, aktivitas ringan makan dan berpakaian 230, kerja moderat dalam artian berjalan 460, berlari 1150, bersepeda 1270. Nah, seseorang yang bermassa 65 kg memutuskan untuk menurunkan berat badan dengan cara mengurangi jadwal waktu tidurnya selama 1 jam per hari. Dengan cara mengurangi jadwal tidurnya per hari dan menggantikannya dengan aktivitas ringan. Aktivitas ringannya berarti di sini kita lihat aktivitas ringan itu 230 ya. Ya. Kemudian tidur itu 70. Berarti karena ini mengurangi, maka selisihnya adalah, ya, terus di sini selisih laju metaboliknya dengan 230 dikurangi dengan 70. Dikurang 70. Diperoleh hasil sama dengan berapa? Berapa ini? 160 watt. Oke. Jika diasumsikan 1 kg lemak menyimpan energi sebesar 40.000 kilojoule, berarti 40 juta joule ya, dan tidak ada perubahan asupan makanan pada orang tersebut selama upaya ini dilakukan, maka dalam waktu 1 tahun 365 hari diharapkan terjadi penurunan berat badan sebesar berapa kilo? Oke, baik. Berarti kita hitung dulu di sini energi ya, energi yang dihasilkan. Berarti sama dengan 160 selisihnya dikali dengan berapa, Bu? 365 hari. Karena di situ tertulis dia mengurangi jadwal tidur selama 1 jam per hari dan menggantikannya dengan aktivitas ringan. Berarti 160 ini per harinya dikali dengan 365. Ketemu hasil berapa nih, Bu? Berapa, Bu? 160 dikali 365. 58 400. 400. 8400 ya. 58400. Ada yang kurang nggak ini? Ada yang kurang nggak ini, Bu? Dikali dengan
1 jam berapa detik, Bu? 60 3.600 detik. ya? 3.600. Oke, berarti saya langsung aja, Bu, di sini. 58.400 dikali dengan 3.600. Nah, ini Bu ketemunya, Bu. 21 berapa tadi? Berapa tadi? 210 210 berapa, Bu? 210 24 240 3. 03. Iya. Oke. Sedangkan di sini energi 1 kg lemak tersimpan ya 40 gitu ya. Jadi energi yang tersimpan dalam 1 kg lemak. Berarti hasilnya adalah 40 juta joule. Berarti penurunannya nanti adalah 4 besar penurunan sama dengan 210.240.123 dibagi dengan 40.000. Diperoleh hasil sama dengan 5,256. Oke. 5,256 kilogram. Jawabannya adalah yang C. Ibu jelas? Bapak jelas? Silakan tanggapannya. Izin bertanya, Pak. Hmm. Yang ini selisih laju metabolisme memang sudah ditetapkan antara nilai 70 dikurang 230 dikurang nilai 70 ya, Pak? Benar, Bu. Karena kalimatnya itu dengan cara mengurangi jadwal waktu tidurnya selama 1 jam. Berarti kita tinggal melihat selisihnya aja. Bapak Ibu, ada lagi? Jelas? Bu, Jelas, Pak. ini sudah ya? Bidang miring sudah ya? Sudah. Ya, sudah, Pak. Oke. Ini juga sudah kemarin? Sudah. Ya, sudah kemarin. Ini? Sudah juga, Pak. Sudah ya? Keju ya? Ya, sudah. Oke. Yang ini? Sudah juga, Pak. Sudah. Sudah. Deklinasi? Sudah juga. Sudah, Pak. Sudah. Ini? Ya, ini bisa dibahas, Pak. Oke. Vina memiliki titik dekat 40, titik jauh 5 meter. Ia ingin melihat benda kecil dengan loop yang memiliki jarak 5 cm. Agar terlihat lebih jelas dengan pengamatan tidak berakomodasi. Gimana kemarin? Kalau nggak berakomodasi, bendanya diletakkan di mana? Tetap ya, Pak. Tepat pada fokus. Fokusnya berapa? 5. Berarti jawabannya 5. 5 cm. Sudah. Udah kan? Ya, sudah, Pak. Udah. Silakan, ada pertanyaan nggak yang ini? Jelas ya?
Ya Pak, jelas. Baik. Ini sudah pernah dibahas ya, tekanan osmosis? Gas ideal? Iya Pak, sudah. Sudah. Ini Udah Pak. dawai? Perlu? Bisa juga Pak, dawai. Dawai ya? Kalau seandainya dia berakomodasi Pak. Yang mana Bu? Yang ini? Loop tadi? Kalau berakomodasi maksimum, berarti benda Ya. diletakkan di bawah fokus. Oke Bu? Jelas? Jelas Bu? Bu, Ibu. Ya Pak. Oke, saya lanjut. Ya Pak, lanjut. Ini slide-nya udah habis semua ini gitu kan. Oke, selen HP dengan massa setengah gram, panjangnya 50 cm, diberi tegangan 88,2 Newton, dipetik dan memberikan nada dasar. Cepat rambat gelombang transversal dalam dawai tersebut adalah titik. Berarti kita tulis apa nih di sini? Gimana ini Bu? Persamaannya gimana Bu? L per masanya. Ada dua persamaan nih. Pakai yang mana kira-kira? Yang atas apa yang bawah? Yang atas Pak. Kenapa yang atas Bu? Ada frekuensinya? Ini apa? Frekuensinya ada nggak dalam soal? Tidak ada. Nggak ada, berarti kita nggak bisa pakai yang atas. Oke? Ya Pak. Pakailah ya kita yang bawah. Berarti saya tulis V kuadrat gitu ya. Biar akarnya keluar, V kuadrat gitu. Sama dengan gitu. F dikali L per M. Berarti V yang ditanyakan sama dengan F-nya 88,2, panjangnya dikali dengan 0,5 dibagi masanya adalah 0,5 gram. jadikan kilo Bu. 5 bingung ya, 0,0005 sama dengan banyak nolnya nih. Berapa Bu? Delapan koma dua kali 1 44,1 dibagi 200 ya meter per sekon. 200. Ini Ya. ini masih kuadrat Bu ya. Sehingga V-nya sama dengan akar ya. 88,200. Ini kita akarkan. Berarti sama dengan 296,98 ya meter per sekon
atau mendekati 297. Silakan Ibu, Bapak. Ada tanggapan? Ya Pak, sudah jelas. Yang penting tahu persamaannya ya. Ya. Kapan kita menggunakan yang atas, kapan kita menggunakan yang bawah ya. Oke? Ya Pak. Kapal sudah pernah? Sudah Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Bidang miring yang memiliki Ya ini Pak. keuntungan mekanis yang sama. Ini salah saya Pak, sudah 2 kali salah. Oke, keuntungan mekanis S per H. KM sama dengan S per H. S itu apa? S itu adalah panjang bidang miring. S panjang bidang miring. H sama dengan tinggi bidang. Iya. Iya. Nah, tinggal kita bagi aja ya. Kita bagi. Yang pertama, 3 dibagi 2. 1,5. 1,5. Yang kedua, 3 dibagi 1,2. 2,5. 2,5. 4 dibagi 2. 2. 2. 5 dibagi 2. 2,5. Berarti yang sama adalah 2 dan 4. Dan 4. Mudah. Mudah. Iya Pak. Cuma dibagi, Pak. Iya. Masya Allah. Fisika itu mudah, Bu. Kalau Ibu nggak tahu rumusnya, bagi, kali, tambah, kurang gitu aja. Ini Muhammad udah berapa Saya kali kira salah terus ini, Pak. Ternyata benar bagi. Aduh, ajaib ini fisikanya Pak. Bisa ya? Iya Pak, insya Allah. Iya, iya. 20. Ini nih Pak, yang ini. Ini lampu Pak. Lampu A, B, dan C dalam rangkaian seperti gambar adalah identik. Identik itu berarti sama. Ketika lampu menyala normal, jika kawat penghantar dihubungkan antara titik 1 dan 2, ini dikasih kawat, Bu. Kawat penghantar. Maka keadaan masing-masing lampu adalah ini dikasih lampu, ini dikasih kawat. Set. Oke. Dinyalakan, seret, arusnya mengalir nih di sini nih. Dari positif dia mengalir ke negatif kan? Muter ke sini, kemudian sampai di A, dia masuk ke rangkaian A gitu kan? Nah, hambatan itu kan fungsinya menghambat arus. Sampai di sini, di titik percabangan di sini, berarti kan normalnya ada yang bergerak ke kiri, ada yang bergerak ke kanan. Begitu? Karena di sini ada kawat penghantar. Kawat penghantar itu adalah bebas hambatan, maka arusnya lebih memilih ke jalur yang bebas hambatan. Akibatnya tidak ada arus yang ke arah kiri. Jadi dari sini dia masuk ke titik ini, melewati jalur bebas hambatan ini ke sini. Akibatnya lampu B dan C tidak teraliri arus. Jadi B dan C-nya padam. A menyala. A menyala. Jawabannya lampu A menyala lebih terang, B dan C padam. Silakan Ibu. Ada yang perlu ditanyakan? Izin Pak.
Tadinya saya pikir Pak ini antara lampu A dan B itu nyala, Mm-mm. sedangkan C-nya itu yang padam. Mm-mm. Dari ini titik di antara C Pak. Mm-mm. Kalau seandainya Bu ya, saya ubah soalnya Bu ya, redaksinya saya ubah. Kawat pengantarnya nggak Iya, iya. ditaruh C Bu, tapi kawat pengantarnya saya taruh di sini Bu. Apa yang terjadi pada 3 lampu? Tidak ada yang nyala Pak. Mati semua. Padam. Mm-mm. Jelas? Masya Allah ya Pak. Jelas. Iya. Oke. Ada pertanyaan? Bu, Sudah jelas Pak. jelas ya? Jelas Pak. Iya ya. Dua satu. Ini yang tongkat juga Pak. Sebuah tongkat panjangnya 40 cm tegak di atas permukaan tanah dijatuhi martil 10 kg. Dari ketinggian 50 cm di atas ujungnya. Gaya rata-rata tanah 100 Newton, maka banyaknya tumbukan martil yang perlu dilakukan terhadap tongkat agar menjadi rata dengan permukaan tanah adalah ini. Tongkat 40 cm. Ini ada tanah ya. Saya gambar tanah dulu aja. Ini ada tanah. Kemudian ada tongkatnya. Oke. Tongkat ini panjangnya adalah 40 cm. Kemudian dijatuhi martil. Ada sebuah gaya ya yang ini dijatuhi martil. Dia dijatuhi martil, masanya 10 kg. Dari ketinggian 50 cm di atas ujungnya. Ini 50 cm jatuh. Gaya rata-rata tanah 100 Newton. F-nya di sini. Seratus apa 1000 ya. Maka berapa banyak kali ini ya pengulangan ya, banyaknya tumbukan martil yang perlu dilakukan gitu kan. Nah ini konsepnya apa? Energi W sama dengan F dikali dengan S. Energi yang digunakan energi apa? Bu. Iya Pak. Energi yang dipakai energi apa? Ayo bingung ya. Potensial, oke. MGH sama dengan F dikali dengan S. Tinggal kita masukkan aja. Ya, tinggal kita masukkan aja di sini kan. Sekali dia pukul MGH, M-nya kan ada di sini kan. M-nya 10 kilo kan. Nah, W-nya itu kan MGH, gitu kan. Berarti sekali dia pukul sama dengan 10 dikali dengan 10 dikali dengan 0,5 sama dengan 50. Ya benar ya, 50 ya. Joule. Sedangkan F kali S gitu ya. F kali S
yang F kali S gitu. Kalau kita masukkan 1000 dikali dengan 40 cm, 0,4, diperoleh hasil sama dengan 400 Joule. Sekali pukulan dihasilkan energi sebesar 50 Joule. Agar mendapatkan 400 Joule, berapa kali pukulan, Bu? 8. 8. Nah, 8 kan? oke. 8. Ya udah, 8. N kali gitu ya. Nah, biar jelas. Nah, berarti kalau kita masukkan, berarti di sini N-nya 8 kali, sudah ketemu 8. Silakan tanggapannya. Tuh. A. Ya sudah Ya, Pak. jelas Pak. Jelas ya? Iya Pak. Nah, ada lagi pertanyaan? Fisika? Bentar loh. Mudah. Banyak. Ini mudah. Bisa ini, Bu? Belum pernah Nggak bisa, dibahas Pak. Belum dibahas itu Pak. Oke. Bunyi, sumber bunyi, berdasarkan frekuensinya dibagi jadi berapa? 3 ya. Ada infrasonik, itu berarti dia di bawah atau kurang dari 20 Hz. Kemudian ada audiosonik, memiliki rentang 20 sampai 20.000 Hz. Kemudian ada ultrasonik, memiliki rentang di atas 20.000 Hz. Nah, manusia 20.000. itu berada di audiosonik. Artinya, ketika ada suatu sumber bunyi yang memiliki rentang di bawah 20 Hz, maka manusia nggak dengar. Ketika penggaris digetarkan, ternyata menghasilkan 1000 getaran setiap menitnya. Cluenya. 1000 getaran setiap menitnya. Namun siswa tersebut tidak mendengar. Berarti di sini frekuensinya F itu kan sama dengan berapa, Bu? Banyaknya getaran ya? Banyaknya getaran? Getaran tiap detik. Sama dengan 1000 getaran dibagi dengan 60. Diperoleh hasil berapa frekuensinya, Bu? 50 dibagi 3. Berapa, Bu? 15, 16 koma. 16 Pak, 16. 16 2 per 3 ya? 16 koma. 16 berapa? Koma? 6. 667. Berarti kan dengan frekuensi sekian, dia termasuk frekuensi apa? Infrasonik. Infrasonik. Nah, makanya frekuensi bunyi hasilnya kurang dari sekian. Berarti karena frekuensinya kurang dari 20 Hz gitu ya, maka siswa jelas tidak bisa mendengar. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Bukan terjadi gangguan kesehatan ya, bukan. Siswanya sehat-sehat aja. Silakan Bapak Ibu. Ya sudah jelas Pak. Jelas ya? Oke. Ya Pak. Oke, baik. Alhamdulillah. Apa ini? Ya, ini yang udahlah. Oke.
Kertas latex, dekantasi. Nah, ini tinggal dibaca-baca aja yang lain. Oke, baik. Cukup Bapak Ibu? Masih ada nomor 5. Nomor 51. 51. 51, Bu. Sudah ini, Bu, kemarin, Bu. Tadi malam. Tadi malam udah, Bu. Oh iya. Oke. Bapak Ibu yang lain? Cukup ya? Semangat Bapak Ibu. 10 hari lagi loh ujian. Insyaallah selalu semangat. Semangat ya. Kita meetnya setengah Ya, 8. selalu semangat. Siap. Ya, kita meetnya setengah 8. Bapak Ibu kalau hadirnya terlambat silakan ikuti YouTube-nya. Ya, kita nggak ngulang dari yang kita sampaikan gitu aja ya. Iya, Nanti Pak. kalau Ya, Pak. mundur kaset yang datang awal ya, gitu ya. Oke. Semangat ya Bapak Ibu ya. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Heri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.